Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Mahi Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Keberadaan Kebun Raya Eka Karya yang berada di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sangat baik dan layak sebagai tempat konservasi penyelamatan berbagai tumbuhan yang ada maupun yang terancam punah. Kebun Raya Eka Karya yang berdiri sejak tahun 1959 dengan luas kawasan sekitar 157,5 hektar berada di bawah pengelolaan LIPI. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menginginkan agar nantinya kebun raya bisa menjadi gerakan nasional di masing-masing daerah yang berguna untuk pusat pendidikan, rekreasi, dan yang paling penting menjadi pusat konservasi. Di samping menjalankan fungsi-fungsi edukasi, pendidikan, dan penelitian, dan riset, tetapi juga fungsi konservasi, fungsi penyelamatan tumbuh-tumbuhan dan berbagai aneka tumbuhan yang itu adalah di kebun raya semacam ini. Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik BRIN, Agus Haryono berharap kedatangan Komisi 7 DPR RI ke Kebun Raya Eka Karya ini bisa mensosialisasikan kepada masyarakat terkait perbedaan antara kebun raya, dan hutan kota. Karena sejatinya, kebun raya adalah tempat untuk konservasi tanaman-tanaman yang spesifik di ekosistem. Kita juga ingin mendapatkan dukungan dari Komisi 7 agar regulasi-regulasi yang terkait dengan kebun raya, tidak hanya kebun raya Eka Karya Bali, tapi seluruh kebun raya yang ada di level nasional maupun daerah itu dapat mendapatkan dukungan. Dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Badan Keahlian DPR RI turut serta dalam The Sixth International Conference COVID-19 in Asia Communication Nationalism Technology yang diselenggarakan Asia Center secara daring. Dalam forum ini, keahlian DPR RI mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan makalah dengan tema Legal Instrument Fiscal Policy and Accountability in Response to COVID-19 Pandemic, Indonesian Perspective. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Innocentius Samsul menyampaikan bahwa peserta konferensi tersebut terdiri dari pusat-pusat studi dari beberapa universitas dari Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya. Memang misalnya sekarang kita sedang mendesain bagaimana supaya undang-undang kekarantinaan itu ke depan ya itu lebih menggunakan pendekatan security ya, national security. Nah, banyak literatur atau pemikiran dari para pakar ya think tank yang ada di beberapa unit penelitian itu yang bisa kita gunakan ke depan untuk kita jadikan bahan kita dalam penyusunan naskah akademik ataupun RU misalnya. Koordinator Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI Widodo menyampaikan, kehadiran Badan Keahlian DPR RI dalam konferensi internasional tersebut dapat menambah wawasan terutama di dalam penanganan pandemi COVID-19. Ini menunjukkan bagaimana melalui Badan Keahlian DPR kita bisa menambah wawasan untuk bisa mengembangkan pengetahuan kita berkenaan dengan penanganan COVID ini, baik di Indonesia maupun di beberapa negara-negara tetangga lainnya ya, di Asia dan maupun di ASEAN gitu. Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. Pimpinan DPR RI mendukung pemerintah yang mengeluarkan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil atau PNS. Namun DPR menilai bahwa pentingnya kesadaran dan dukungan individu agar PP tersebut menjadi efektif dalam upaya meningkatkan kinerja ASN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, mengatakan semuanya kembali lagi pada kesadaran semua pihak, di mana aturan tersebut dikeluarkan namun masih belum bisa mendisiplinkan semua bergantung pada individu. Sufmi Dasko berpendapat ASN merupakan pilar yang penting dalam pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang dibuat. Bila itu aturan dikeluarkan tetap saja ada yang terjadi, itu kan juga berpulang kepada manusianya. Nah, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ASN itu menjadi pilar yang penting dalam pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya. Untuk membuat ASN lebih terarah, maka diterbitkan sebuah aturan yang mengikat
untuk dapat dijalankan dan menjadi lebih baik. Sufmi Dasko menambahkan, namun jika sudah dikelola dalam kondisi yang normal, tidak salah ada penghargaan kepada ASN yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Agar lebih terarah, dibikinkan aturan. Tapi saya usul, kalau ada aturan juga, ya kalau keadaan negara sudah memungkinkan, juga dikasih penghargaan kepada ASN yang benar-benar rajin dan menjalankan tugasnya. Zikri, Yasarto Danus, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terkait dengan RS Mandaya Karawang yang mempresentasikan layanan jam kestama. Setelah jeda berikut. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengapresiasi kinerja Jasindo yang berupaya menyediakan layanan kesehatan bagi peserta jam kestama melalui rumah sakit provider yang berkualitas baik. Ditemui usai pertemuan dengan manajemen Rumah Sakit Mandaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat terkait pelaksanaan layanan jam kestama, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan, sebagai rumah sakit provider jam kestama di Karawang, Rumah Sakit Mandaya memiliki fasilitas kesehatan yang sangat lengkap. Agung menambahkan, rumah sakit dengan fasilitas lengkap sangat diperlukan di daerah-daerah di luar Jakarta, sehingga peserta jam kestama serta masyarakat bisa mendapatkan penanganan medis dengan cepat tanpa harus ke Jakarta. Untuk masyarakat Karawang yang ingin berobat, ya nggak usah ke RSCM atau ke Dr. Subroto atau ke Siloam Jakarta ya, cukup di sini karena perjalanan kan cukup jauh. Nah, dalam perjalanan ini kan banyak hal bisa terjadi ya. Sementara Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menambahkan, pemilihan rumah sakit provider jam kestama perlu diikuti perubahan aturan oleh Jasindo. Di antaranya sistem pembayaran cashless dan layanan telemedicine bagi peserta jam kestama sehingga mempermudah saat melakukan perobatan. Dan tadi juga kita memberikan masukan untuk proses telemedicine untuk mempermudah para yang sakit-sakit untuk bisa komunikasi apalagi kondisinya sedang COVID ini. BURT DPR RI juga mendorong Rumah Sakit Mandaya Karawang terus meningkatkan fasilitas kesehatannya seperti layanan home care dan meningkatkan kelas rumah sakit dari C menjadi A. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu-Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Tim pengawas pekerja migran DPR RI melihat pekerja migran yang pulang ke Indonesia membutuhkan pemberdayaan dan pelatihan agar bisa beralih menjadi wirausaha. Tim WAS PMI juga mendorong pemanfaatan BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengadakan pelatihan bagi pekerja migran. Anggota Tim Pengawas Pekerja Migran DPR RI, Nur Natlifah, mengungkapkan kepulangan pekerja migran ke Indonesia perlu dipersiapkan dengan cermat. Tidak hanya mekanisme kepulangan sampai daerah asal, tetapi juga rencana pemberdayaan wirausaha. Nur Natlifah mendorong tumbuhnya literasi keuangan bagi pekerja migran agar bisa berdaya di negeri sendiri. Terinspirasi alumni magang Jepang. Mereka punya ikatan kekeluargaan begitu sehingga bagi seniornya yang sudah mapan, saya bilang senior karena sudah dulu ya, ini bisa mendampingi sama adik-adiknya yang baru pulang sehingga bisa menjadi wirausaha yang baik. Hal senada diungkapkan anggota Tim WAS PMI DPR RI, Obon Tabroni. Obon melihat pentingnya efektivitas pelatihan wirausaha bagi pekerja migran. Ia juga mendorong efisiensi pemberian bantuan bagi para pekerja migran sebelum mereka bisa mandiri dan berdaya. Kalau saya usulkan daripada setiap departemen atau institusi mengadakan program, kenapa nggak digabung aja? Karena kita percayakan kepada Kementerian Tenaga Kerja yang memang selama ini kan mereka mempunyai infrastruktur yang bagus tuh, BLK, sehingga kontrolnya itu akan jadi lebih mudah. Jangan semua menyelenggarakan, yang ada kan akhirnya kita nggak kontrolnya itu akan susah, pertanggungjawabannya juga akan susah. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 2 DPR RI menilai ketentuan pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu tidak relevan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang tidak relevan lagi karena dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan nomor 55 Tahun 2019 tentang pengujian keserentakan pemilu dan pilkada. Anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafiz mempertanyakan urgensi dibentuknya Badan Peradilan Khusus Pemilu ini. Anwar khawatir adanya Badan Peradilan Khusus membuat sistem penegakan hukum akan tumpang tindih akibat terlalu banyak lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan penegakan hukum kepemiluan. Itu tadi kita jangan sampai ingin menyelesaikan persoalan tapi menimbulkan tumpang tindih regulasi-regulasi soal kepemiluan itu sendiri. Kalau misalnya peradilan yang ada sekarang, DKPP yang ada sekarang ini, tinggal saja kita mau benahi, lebih bagus itu kita lakukan daripada membuat peradilan khusus. Anwar menjelaskan, ada kemungkinan Badan Peradilan Khusus Pemilu ini tidak ditempatkan sebagai bagian sistem hukum di Indonesia, namun dikoordinasikan dengan institusi peradilan hukum lain, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, jika Badan Peradilan Khusus Pemilu berdiri sendiri, justru akan menimbulkan kerumitan baru. Kalau memang ada peradilan khusus, yang lainnya dihilangkan. Melihat kinerja DKPP, kemudian kinerja Bawaslu ada sekarang, mendingan lembaga ini yang harus kita lebih tingkatkan kapasitasnya sehingga bisa benar-benar menjadi sebuah lembaga peradilan bagi sengketa-sengketa pilkada. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Panitia khusus rancangan Undang-Undang Landas Kontinen menyerap masukan dari pakar terkait pembentukan daftar isian masalah RUU Landas Kontinen. Pansus RUU Landas Kontinen berharap RUU Landas Kontinen bisa menegakkan kembali kedaulatan Indonesia atas area kelautan yang dimiliki. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen Taufik Basari mengatakan, dalam proses penyusunan undang-undang, DPR memerlukan masukan dari pakar untuk menyempurnakan daftar inventarisasi masalah dan draft naskah akademik. Untuk itu, Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen menyerap masukan dari pakar hukum laut internasional untuk meminimalisir potensi konflik dari rancangan undang-undang yang sedang disusun. Taufik menegaskan, rancangan undang-undang ini disusun untuk menegakkan hukum di laut Indonesia dan melindungi kekayaan laut Indonesia. Karena di hukum internasional terkait dengan pengaturan mengenai laut itu ada UN Clause tahun 1982 di mana kalau kita membuat satu undang-undang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan UN Clause tahun 1982 itu, maka akan punya potensi untuk dipermasalahkan secara internasional. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen Andi Yuliani Paris menambahkan, kedaulatan negara tercermin dari penegakan hukum. Maka Andi Yuliani mendorong adanya pembagian kewenangan masing-masing stakeholders yang jelas terkait penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Nah, tentunya kalau kewenangannya jelas, pengaturannya jelas, tentunya eksploitasi oleh pihak-pihak asing itu harus tunduk pada undang-undang yang kita akan atur, kewenangan penegakan hukum, ya, manajemen pengelolaan lingkungan hidup, manajemen pengelolaan sumber daya alam, kemudian batas wilayah di dalam rancangan undang-undang ini. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemberian penyertaan modal negara kepada BTN, BNI, dan RNI diharapkan dapat mendorong program pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam memperbaiki kondisi perusahaan yang terdampak pandemi, sehingga mampu meningkatkan produksi serta keuntungan bagi negara. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam mengatakan, PMN yang diberikan kepada BNI, BTN, dan RNI dapat menjadi stimulus perbaikan kondisi perusahaan yang terdampak COVID-19. Mufti menekankan, PMN yang diberikan kepada BTN
harus mampu membantu penyaluran kredit kepada pengembang perumahan yang mulai tumbuh. Selain itu, sektor usaha mikro kecil dan menengah harus mendapatkan prioritas stimulus bantuan usaha sehingga kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan. Bagaimana PMN ini untuk bisa turut menjadi instrumen untuk pemulihan ekonomi nasional. Contohnya apa? Melalui BTN, yaitu untuk penyaluran kredit ke pengembang-pengembang perumahan yang hari ini sudah mulai tumbuh, sudah mulai banyak permintaan di tengah masyarakat untuk bagaimana ketersediaan rumah-rumah terjangkau. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan, penyertaan modal negara yang diberikan harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi negara. Andre mencontohkan, pemberian PMN bagi RNI diharapkan dapat membantu perusahaan plat merah tersebut dalam mendirikan pabrik garam dengan teknologi tinggi untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan garam yang ada di Indonesia dan membendung arus garam impor yang membanjiri pasar lokal. PMN ini dipakai untuk meningkatkan kemampuan PT Garam. Kita bangun pabrik garam dengan berteknologi tinggi sehingga seluruh konsumsi garam industri itu bisa dipenuhi oleh PT Garam. Hilman dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Anggaran DPR RI mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana abadi pesantren pada tahun anggaran 2022 yang berasal dari dana abadi pendidikan maupun dana yang berasal dari saldo anggaran lebih. Anggota Badan Anggaran DPR RI Ratna Juitasari menagih komitmen pemerintah terkait dana abadi pesantren sebagai perwujudan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Ia menambahkan bahwa ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyediakan anggaran pesantren dan pembentukan dana abadi pesantren yang bersumber dari dana pendidikan. Contohnya sampai hari ini saya belum melihat kalau di 2022 nanti dana abadi pesantren itu belum dimasukkan. Kan agak antitesa begitu ya. Di satu sisi saldo anggaran lebih, tapi di sisi lain dua sektor yang sudah diamanahkan oleh undang-undang ini malah belum mendapatkan anggaran begitu. Saya menyampaikan kepada pemerintah agar di tahun 2022 nanti dua sektor ini harus lebih diperhatikan. Ratna Juitasari menyayangkan lemahnya komitmen pemerintah dalam merealisasikan dana abadi pesantren dengan dalih refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19. Ratna berharap realisasi dana abadi pesantren yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dapat segera diperkuat melalui Perpres agar dunia pendidikan pesantren tanah air semakin berkembang. Komitmen dan diikuti dengan Perpresnya juga. Karena ternyata meskipun itu undang-undangnya ada, kalau misalnya Perpresnya tidak mengikuti, ternyata dana yang ada juga tidak bisa dialokasikan, maksudnya tidak bisa digunakan untuk berkegiatan. Vinita dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mahi Pratama, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.